Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fasfatil Lisan, mahasiswa UMRI dengan NIM 230401264. Ini adalah video saya mengenai analisa aplikasi berbasis web reddit.com. Nah, Reddit itu merupakan situs forum yang besar ya, di mana orang-orang itu biasanya ngupload tentang pendapat, tentang informasi, tentang berita di sana. Reddit ini sudah berdiri lama ya, dari tahun 2005. Nah, kali ini saya akan menganalisa bagaimana bentuk dari website atau warna yang mereka gunakan di dalam website tersebut. Mari kita lanjut dengan membuka website Reddit. Nah, mari kita full screen kan. Nah, berikut merupakan tampilan dari halaman Reddit ya. Nah, di sini dari tampilan defaultnya itu menggunakan dari tema light mode, yang dimana di sini sudah jelas mereka sangat bergantung dengan penggunaan white space di dalam desain UI-nya, dimana latar belakang putih yang konsisten ini bisa menjadi penyeimbang untuk konten yang mereka ingin tampilkan. Karena kita sudah bisa lihat apa saja yang sudah kita bisa lihat di dalam konten dari Reddit ini dengan jelas ya. Nah, kemudian bagaimana cara mereka lebih memanfaatkan white space ini, yaitu dengan menggunakan aksen orange dari warna Reddit tersebut. Nah, Reddit biasanya menggunakan aksen warna orange di dalam websitenya itu karena biasanya itu digunakan untuk mengisolasi penggunaannya secara ketat hanya untuk CTA atau call to action utama, seperti dalam logo, dalam bar search, dalam tombol login, dan yang lain. Nah, biasanya mereka menggunakan warna aksen mereka untuk menampilkan bagian-bagian mana yang penting untuk bisa diinteraksi oleh pengguna. Dengan hanya menggunakan satu warna aksen tersebut, itu bisa menjadi poin yang sangat kuat untuk pengguna supaya tahu bagian mana yang unik dari Reddit ini. Nah, jika kita melihat ke bagian atas, yang dimana seperti saya jelaskan tadi bahwa mereka menggunakan aksen warna orange untuk bagian warna yang mencolok untuk interaksi ke pengguna, di sini mereka memiliki search bar yang dimana seperti website-website besar seperti lainnya, yaitu menggunakan tipe struktur sticky header, yaitu dimana headernya itu akan selalu lengket bahkan jika kita membuka bagian-bagian yang lain, seperti salah satunya seperti forum ini. Nah, dia akan membuka atau forum ini, dia akan memiliki header yang sama, mungkin sedikit berbeda karena ya sticky headernya itu lebih ke personal use, dimana kita bisa mencari sesuatu yang mungkin search barnya berubah tergantung dari forum yang kita jelajahi. Sistem ini bisa dibilang sangat adaptif ya, karena semua website hampir menggunakannya. Dan juga mereka juga menaruh sedikit bagian kecil yaitu Reddit Ask, di mana di sini mereka menonjolkan apa yang bisa kita gunakan di dalam Reddit ini, yaitu real answers from real people, atau yang artinya jawaban asli dari para pengguna. Nah, di sini kan biasanya itu mereka mengirim forum-forum. Nah, banyak juga orang yang biasanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, disinilah mereka mengunggulkan fitur itu dengan membuatnya seperti ini. Mereka di sini menggunakan hierarki visual ya, yang dimana bar paling besar itu bar yang digunakan bagian untuk nanya, kemudian menggunakan warna aksen mereka yang mencolok seperti penjelasan saya tadi untuk CTA, call to action, dan sisanya untuk hierarki paling bawah paling hanya untuk recommended, untuk pertanyaan-pertanyaan, tipe-tipe pertanyaan yang bisa ditanya. Lanjut kita lihat ke bagian kiri dari menu utama Reddit ini, ada sidebar khusus yang dimana itu bisa ditutup dan ditampilkan. Nah, biasanya sidebar ini digunakan untuk navigasi juga, cuman ini bertindak lebih spesifik seperti website-website besar lainnya seperti YouTube. Di sini ada seperti home, yang dimana dia akan membawa kita ke menu utama lagi.
Kemudian yang populer untuk mencari apa yang sedang populer, forum-forum yang sedang banyak dibicarakan. Kemudian forum berita yang dimana tampilannya sedikit lebih unik ya, karena di sini lebih mementingkan forum-forum yang ditampilkan dalam bentuk tipe berita. Jadi kita bisa melihatnya lebih besar dan lebih jelas. Mungkin ini demi mendorong informasi yang perlu disampaikan. Di sini mereka juga menggunakan hierarki visual ya, di mana deskripsi berita lebih besar dan kemudian link untuk beritanya lebih kecil, dan teks-teks yang lebih opsional seperti forumnya dari mana, dan itu tidak dipentingkan di sini karena yang penting di forum sidebar bagian news ini adalah berita yang perlu disampaikan. Kemudian ada juga explore yang dimana ini sepertinya ini menampilkan forum-forum apa yang bisa kita cari ya, seperti ada tipe kategorinya, ada rekomendasi untuk pengguna, apa yang kita suka, bisa tombol to show more dan yang lain. Nah, di sini juga ada di sini ada forum recent ya, di mana itu forum-forum yang sudah kita buka tadi ya, seperti di bagian sebelumnya saya ngecek untuk coba ya. Kemudian ini ada resource yang dimana ini lebih cocok untuk orang yang lebih niat ya di dalam Reddit ya, seperti mengetahui Reddit lebih dalam, bagaimana cara advertise. Ini lebih ke bagaimana cara kita melangkah lebih depan di dalam Reddit lah dari segi penggunaannya ya, karena ini menguju ke web yang lebih berbeda ya, karena di sini lebih ke website personal ya Reddit masing-masing gitu. Nah, di sini untuk base Reddit itu lebih ke rankingan forum yang paling rame lah di tahun kita saat ini, atau berdasarkan dari yang lain, berdasarkan dari dari Portugis, dari bahasa Jerman yang bisa dilihat dari kategorinya ya. Kemudian di sini ada seperti website yang resource tadi. Di sini lebih ke bagaimana penggunaan Reddit itu bisa digunakan ya, lebih ke peraturan, syarat, dan berbagai kriteria lah. Lanjut ke topik terakhir ya, untuk pilihan tipografinya mungkin kita balik ke menu utama dulu. Nah, di sini kita bisa lihat tipografi apa yang mereka gunakan. Di sini saya zoom untuk melihat teks lebih jelas. Nah, karena berbasis teks, tentu Reddit harus menggunakan tipe font yang lebih mudah untuk dibaca ya. Seperti font yang mereka gunakan di sini bertipe sans serif ya, dimana tidak ada lekukan-lekukan seperti gaya serif. Di sini mereka membangun hierarki informasi dengan kombinasi ketebalan atau font weight dan kontras warna teks, karena ya dengan light mode di sini mereka menggunakan teks yang warna hitam supaya lebih kontras. Biasanya mereka menggunakan teks yang lebih sedikit tebal di dalam judul sebuah forum ya, dan tidak lebih besar dari yang lain seperti nama forum atau apa, karena judulnya yang sangat mereka ingin tonjolkan. Nah, sebaliknya elemen sekunder seperti ya yang lain, seperti saya bilang tadi, seperti nama forum, logo badge, kapan dirilis, itu lebih kecil daripada judul, karena itulah yang mereka ingin pengguna membaca terlebih dahulu. Karena ini tipe tipografi yang disiplin dengan memandu apa yang ingin dibaca pengguna langsung dari tampilannya. Nah, setelah dari penjelasan tipe tipografi di Reddit tadi, mungkin itu saja yang ingin saya bahas di video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kegagapan kata, dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.